Talkshow hari ini. Wilsa dari Kejar Mimpi Malang ya. Wilsa sekarang masih kuliah? Iya nih Kak, masih kuliah nih. Kuliah di mana? Kalau aku lagi kuliah di UB. Oke, jurusan apa? Aku kebetulan teknik nih Kak. Waduh, keren ya, cewek-cewek udah ikutan teknik-teknik ya. Semester? Aku masih semester 7. Semester 7, Iya. udah mulai skripsian ya? Iya, skripsi Udah gitu deh. mulai ngurusin tugas Pusing, akhir. pusing. Pusing ya? Bener. Di Malang ya? Rumahnya Malang? Asli Malang. Asli Malang. Ya, jadi di Kejar Mimpi ini Wilsa sebagai apa sih? Kalau aku dikejar mimpi nih sebagai masuk salah satu kepengurusan di PR Kak. Bagian public relation. Oke, nah Wilsa kenapa kok waktu itu tiba-tiba ikutan Kejar Mimpi Malang ini? Dapat informasi dari mana? Terus tiba-tiba ada panggilan hati tiba-tiba ikut, gimana ceritanya gitu? Iya nih. Jadi waktu dulu tuh waktu semester berapa ya? Kayak semester 5 deh. Awal tahun kemarin. Itu sempat lihat informasinya di Instagram. Terus kayak kebetulan lagi gabut kan, kayak pengen aja gitu main-main keluar, main komunitas, gabung teman-teman banyak, buka relasi juga. Jadi kebetulan waktu ada oprek Kejar Mimpi Malang tuh kayak menarik juga kegiatan-kegiatannya. Jadinya join aja lah buat nambah kesibukan juga kan, nambah pengalaman juga. Akhirnya gabung lah ikut oprek gitu. Berarti kamu dapat 1 tahun ya ikutan ini? Iya, 1 tahun. Wow, dan 1 tahun itu pastinya kamu dapat pengalaman banyak banget dong. Banyak banget nih. Jadi Kejar Mimpi Malang ini juga nggak cuma teman-teman dari UB aja ya, berarti banyak banget dari kampus-kampus lainnya. Jadi kamu dapat teman banyak juga ya. Banyak banget sih. Iya. Kamu selain ikut Kejar Mimpi Malang, organisasi lain yang kamu ikutin di internal, di interkampus atau di eksternal ada juga nggak? Ada sih, kebetulan lagi gabung juga di jurusan HMJ. Oh, di HMJ Iya. juga. Oh, gimana tuh ngatur waktunya? Banyak banget, ada HMJ, ada Kejar Mimpi Malang. Gimana caranya, Wilsa? Sebenarnya kalau Kejar Mimpi ini fleksibel sih. Dia nggak setiap hari juga harus kumpul kan. Jadi kalau misalnya ada event terdekat, baru diluangin waktunya buat fokus ke event itu. Cuman kalau di HMJ-nya lebih ke ini juga sih, setiap ada project baru dia Kalau ada ngerjain. event gitu ya, baru ngerjain ya. Berarti kamu selain kuliah, terus habis itu kegiatan, berarti termasuk mahasiswa sibuk ya. Kura-kura ya biasanya ya namanya. Kuliah rapat termasuk yang apa namanya aktif gitu ya. Emang Wilsa dari dulu sukanya kayak gitu ya, dari SMA atau baru kuliah ini pengen nyoba-nyoba hal baru atau gimana? Kalau dari SMA mungkin ya udah ikut OSIS. Terus kebetulan juga di sekolah banyak proker kan, kayak pensi juga gede. Terus event-event yang lain juga. Jadi kayak terpacu gitu, keterusan di kuliah jadi aktif. Iya sih, terus habis itu kalau misalnya nggak ada kegiatan kayak gimana gitu ya. Gabut gitu, pulang sekolah gak enak ngomongin. Iya, apalagi kalau misalnya udah kebiasa ikutan organisasi, akhirnya kayak nggak ada deadline tuh rasanya Kurang terpacu ya, berarti asik. menantang ya. Iya. Ya itu tadi kita udah kenalan sama Wilsa, salah satu mahasiswa UB yang suka banget organisasi ya, lebih tepatnya suka aktif gitu ya, Konselgrasi ya. Tapi sebelum itu pasti Konselgrasi ada yang belum tahu gitu ya, Kejar Mimpi Malang atau Kejar Mimpi sendiri ini sebenarnya apa sih, organisasi apa gitu. Boleh diceritain? Iya, buat teman-teman semuanya. Jadi Kejar Mimpi itu adalah komunitas gerakan sosial yang diinisiasi sama CIMB Niaga. Jadi Bank CIMB Niaga Bank ya. CIMB Niaga. Jadi kalau visinya sendiri dari Kejar Mimpi itu sesuai namanya Kejar Mimpi ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membangun motivasi dari teman-teman semua biar ibaratnya itu mampu memajukan Indonesia dan mencapai keinginan serta berani untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Gitu. Terus kalau boleh tahu Kejar Mimpi Malang ini udah sejak kapan? Adanya terbentuknya gitu. Kalau terbentuk dari 2018 itu dimulai dari 9 kota dan sekarang di 2020 ini udah mencapai 29 kota. Jadi awalnya di Malang ini udah menjadi salah satu 9 kota itu tadi ya. Di apa namanya? Berarti awalnya emang udah dari awal 9 itu, apa nggak cuma satu aja di kota mana gitu? Awalnya 9 kota itu 2018 tuh langsung diinisiasi bareng. Tapi setauku sejarahnya ya, kalau Kota Malang nih
satu-satunya kota yang inisiasi pertama. Baru dari Kota Malang ini mengajukan adanya komunitas buat seluruh nasional. Itu baru dibentuk juga di beberapa kota yang lain. Terus kayak ditetapkan 2018 tuh membentuk suatu komunitas Kejar Mimpi. Gitu. Keren. Dan ini sekarang udah berapa kota katanya? 29 kota di Indonesia ya? Di Indonesia ada Malang, Semarang, Surabaya, Bali, Bekasi. Banyak pokoknya. Banyak ya berarti ya. Terus kalau misalnya anggotanya sendiri nih kebanyakan anak muda atau orang-orang gimana? Maksudnya range usianya lah ya gitu. Siapa aja yang boleh ikut Kejar Mimpi Malang ini? Kalau dari persyaratannya tuh dari umur 18 tahun sampai 25-28 lah. Jadi difokuskannya buat anak muda. Jadi kan sesuai sama namanya Kejar Mimpi ya. Iya, Kejar Jadi Mimpi itu berani tadi. Supaya anak muda itu berani mengejar mimpi gitu. Kalau misalnya dari kegiatannya di tiap kota-kota itu sama atau kayak gimana? Kalau secara garis besar sama. Jadi Kejar Mimpi itu punya 4 pilar tujuan visi dari kegiatannya. Apa aja tuh? Itu salah satunya itu ada pendidikan, ada lingkungan, pembangunan ekonomi sama filantropi. Wow, filantropi itu apa tuh? Aduh, apa ya? Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolin soal itu ya. Oke, jadi Kejar Mimpi Malang ini sekarang di Kota Malang sendiri itu anggotanya udah berapa tuh? Kalau anggota, jadi ini baru periode ketiga. Periode kan, 2 mau ganti 2018 kan. Itu berapa ya? Kayak cuman 11, nggak sampai 20 sih. Oh ya? Berarti dikit ya? Iya, karena juga mau demis. Jadi kita mau ganti ke pengurusan gitu ya. Itu ada seleksinya nggak sih? Pas ada ikut seleksinya. Ada ya? Nah, Kansel Gracia, kalau misalnya Anda mau tanya-tanya juga ya tentang Kejar Mimpi Malang, boleh langsung aja kirim ke WhatsApp gitu ya, yang penasaran atau pengen ikut ke 0813 3535 7667. Dan buat Wilsa sendiri itu di bagian apa? PR ya. Kalau dari 20 anggota tadi, kayak struktur organisasinya tuh ada apa aja sih kamu sebagai PR? Terus ada apa lagi selain PR? Ada IO, event organizer. Terus pasti ada ketua ya. Terus ada PR, IO, terus bagian media buat desain. Terus sama ada satunya itu apa ya? Aduh, lupa lagi. Kebanyakan yang di Iya. Jadi ya kurang lebih sama lah ya kayak organisasi-organisasi lainnya Kansel Gracia. Tapi ini kan ada kayak inisiasi dari CIMB Niaga gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebagai apanya sih CIMB Niaga ini di Kejar Mimpi Malang gitu? CIMB ini ibaratnya kayak dia sebuah ibu induk, yang mana salah satu produknya itu selain dia bergelut di bidang keuangan negara, dia juga membuat suatu kepedulian sosial, CSR-nya dengan cara membuat komunitas ini kayak gitu. Oh, jadi salah satu produknya dari CIMB Niaga ini ya. Berarti ada kayak orang pembinanya gitu nggak sih? Ada. Setiap ini ada mentornya. Ada mentornya gitu ya. Apa aja sih kegiatan yang udah dilaksanain atau mungkin kegiatan rutin gitu ya, event-event rutin yang diadain sama Kejar Mimpi Malang ini? Siapa tadi namanya? Wilsa. Lupa kan. Gimana Wilsa? Apa aja kegiatannya yang seru-seru itu tuh tadi kata kamu? Iya. Jadi kalau kegiatannya sendiri kan tadi berkaca sama 4 pilarnya Kejar Mimpi tuh. Nah, tapi dari situ tuh kayak tergantung kebebasan dari tiap komunitasnya. Dia mau berinovasi, kegiatannya tuh mau dibentuk seperti apa. Cuman kalau di Malang ini kebetulan dari awal tahun waktu kepengurusan tuh udah nyusun banyak banget kegiatan-kegiatan yang keren, yang seru-seru banget. Dari konsepnya juga udah keren gitu. Cuman karena pandemi jadinya kan banyak yang kendala. Jadi kalau kegiatan yang udah pernah dilakuin ya waktu di awal tahun tuh ada namanya Pondok Mimpi. Itu kegiatan semacam kita pergi ke sekolah garasi, ada di daerah mana namanya tuh, Malang Selatan. Jadi kita di sana itu kegiatannya ngajar anak SD, anak SMP. Itu pengajarannya seputar pelajaran ini sih, pelajaran sekolahnya mereka, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA kayak gitu. Sama dibentuknya juga kegiatan outbound juga. Jadi selain kita ngajarin
senang-senang kita juga ngajarin pendidikan dan juga membekali mereka untuk berani belajar mengejar mimpi kayak gitu sih. Dan itu guru-gurunya juga dari teman-teman Kejar Mimpi sendiri ya. Iya. Terus habis itu apa lagi? Kalau kegiatan yang baru pertama dilakuin itu sih waktu sebelum pandemi. Karena pandemi ini iya, ya. Bener. Berarti sebelum itu kalau yang kegiatan 2018, 19 pas awal-awal apa aja? Apa sama tiap tahunnya atau seperti apa? Kalau dari tiap tahun rata-rata sama. Terus ada inovasi mungkin sedikit, kayak misalnya kita pernah ngadain webinar karena pandemi jadi webinar ya online. Itu kemarin kita ngadain webinarnya temanya tentang quarter life crisis. Jadi kita ngajak pembicaranya itu dari pijar psikologi. Berarti cocok banget ya buat anak-anak muda, apalagi di Malang kan banyak banget kampus-kampus, terus mahasiswa juga pasti banyak yang ikutan ya. Dan karena tadi kegiatan yang udah dirancang dari awal sedemikian rupa, terus habis itu karena pandemi, kira-kira gimana menyikapinya sekarang? Apalagi banyak yang pulang kampung juga ya. Kayak gimana tuh sekarang jadinya? Kalau sekarang mungkin kita cuman berusahanya sebatas online ya. Jadi nggak bisa yang muluk-muluk harus kegiatan offline gitu, nggak bisa. Jadi cuman ya sebisanya lah online. Berarti sejauh ini masih webinar kayak gitu. Rapatnya pun online juga ya. Iya. Via Zoom kayak gitu ya. Emang susah banget sih ya. Susah kayak banget, gini nggak cuma organisasi aja, tapi semua kalangan pun lagi struggle Terdampak. banget ya, terdampak sama pandemi ini. Dan ngomong-ngomong soal event, katanya Kejar Mimpi Malang masih punya event mendatang yang bakalan dilakukan. Boleh dong dikasih tahu atau dibocorin? Bocorin gak ya? Apa, webinar atau seperti apa? Jadi tuh serangkaian webinar dibalut sama sedikit lomba. Nanti jadi serangkaian sama ini juga oprek buat kepengurusan gitu. selanjutnya. Iya. Aduh, udah oprek aja ya, padahal belum dapet apa ya. Udah setahun cuman gabut, jadi kayak ya sayang Kalau banget. Wilsa sendiri nanti bakalan ikut lanjut lagi atau gimana? Ikut lanjut. Lanjut dong Saya ya, yang soalnya ngurusin sih. pengurus juga ya. Iya, jadi nanti opreknya dilaksanainnya juga online ya, berarti Online. masih di tahun ini atau tahun Jadi, depan pastinya. Ini iya, udah tahun Desember. depan. Iya, tahun depan udah dipersiapkan dengan matang pastinya. Ya. Udah. Ini lagi persiapan sih, rencana minggu depan itu udah mau sounding buat poster kelombanya. Berarti masih belum bisa dikasih tahu nih kapan-kapannya. Bocoran kali ya, bocorin Bocorin dikit nggak apa-apa. Apa dong? Jadi minggu depan tuh udah mulai sounding buat kegiatan lomba. Terus dari teman-teman kalau misalnya mau daftar itu boleh banget. Terus dari kegiatan lomba ntar itu di penghujung acaranya ada kegiatan webinar. Nah terus nanti masuk serangkaian buat open oprek gitu. Berarti itu satu rangkaian kegiatan ya. Di bulan apa kira-kira? Bulan Desember sampai Januari. Desember sampai Januari. Wow, ini udah mulai persiapan ya para pengurusnya ya. Lagi padat banget ya. Iya. Emang syaratnya apa aja sih kalau misalnya pengen jadi Kejar Mimpi, anggotanya Kejar Mimpi Malang? Kalau syaratnya sih santai sih, kalau umur mulai dari SMA kelas berapa ya? Kelas 3 mungkin. Iya, umur umur 18 18 sampai itu ya. 25 tahun. Terus kalau bisa domisilinya Malang. Terus mungkin dari komitmen juga bisa dipegang, tanggung jawabnya juga mungkin sebatas itu aja sih. Iya, sebatas itu ya. Berarti dan nanti pun ada seleksi. Pokoknya yang niat aja lah ya. Iya, benar. Iya. Kalau misalnya dari Wilsa sendiri sejauh ini yang dirasain gitu ya ketika ikut sama Kejar Mimpi Malang, apa perubahan dari sebelum sama akhirnya sekarang ikut Kejar Mimpi Malang ini, meskipun mungkin karena pandemi ya, gimana? Boleh diceritain nggak pengalamannya selama ikut Kejar Mimpi ini? Kalau dari aku pribadi tuh pengalamannya banyak banget. Meskipun mungkin terkendala sama pandemi, tapi pengalaman dari awal tahun tuh udah ngebentuk aku yang jadi diriku yang baru gitu istilahnya. Kayak belajar mulai dari networkingnya, nambah relasi kan, dari mas mbaknya juga, dari teman-teman luar kampus juga. Terus juga nambah dari pengalaman yang baru. Terus nambah self development, kayak manajemen waktu, manajemen tanggung jawab, ngebagi waktu, ngebagi tugas sama yang lain kayak gitu. Terus sama ini yang lebih poin positif banget, poin plus itu aku belajar dari segi sosial kontribusi.
Jadi aku mulai memperdalami kayak kegiatan sosial buat masyarakat luar itu yang berimpact kayak gimana sih. Jadi aku belajarnya lebih ke nilai sosial gitu juga. Jadi lebih tahu ya kayak gimana gitu ya harusnya dilakukan setelah kita keluar dari dunia perkuliahan juga gitu ya. Kita dapat belajar banyak. Oke, itu tadi Konselor Gracia beberapa kegiatan. Terus abis itu ya mau ikutan oprek boleh dicek di mana Instagramnya? Semuanya teman-teman kalau mau penasaran nih boleh banget ceknya di Instagram kejarmimpi_Malang sama kejarmimpi.id. Kalau yang kejarmimpi.id itu yang kayak umumnya gitu yang ya. Yang pusat gitu ya. Oke, terakhir deh dari Wilsa, apa yang mau disampaikan buat para kawan Gracia, apalagi pemuda-pemuda Indonesia gitu ya. Khususnya mungkin kawan Gracia yang pengen ikutan Kejar Mimpi Malang. Jadi buat teman-teman semua nih, kan kita ibaratnya masih usia muda, semuanya nggak menutup kemungkinan juga bisa berbuat kebaikan buat sesama, ngasih nilai sosial buat sesama, dan juga bisa ngebentuk diri biar jadi lebih baik. Nah, nggak ada salahnya kalau teman-teman semua yang pengen berimpact sosial yang baik pada masyarakat bisa ikut join komunitas, entah itu komunitas apapun, selagi ada wadahnya teman-teman semua bisa ikut join. Nah, terutama kalau misalnya ingin gabung di Kejar Mimpi bisa banget, karena kita juga lagi ngadain oprek buat kepengurusan yang baru nanti. Nah, karena setiap komunitas pasti tujuannya bagus gitu ya, tujuannya baik, apalagi komunitas sosial seperti Kejar Mimpi ini, Konselor Gracia. Talkshow hari ini.